kita. Hidup kita itu tidak selamanya baik-baik saja. Tidak mungkin orang hidup itu tidak punya masalah, tidak ada beban hidup. Hidup kita pasti ada banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Juga saudara sekalian, di dalam kehidupan keluarga, ya, keluarga pasti ruwet repotnya, pasti masalah ya. Semakin berkeluarga semakin tua, tidak semakin tenang dan damai, malah mungkin semakin rebel dalam perjalanan kehidupan kita. Keluarga pasti ada ruwet repotnya. Kalau sederhana ya disebut rumah makan. Itulah saudara sekalian, situasi yang kita alami dalam hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, bagaimana para murid mereka dalam perahu dan Yesus itu ada dalam perahu bersama para murid ini. Menarik saudara sekalian, yaitu apa? Ada Yesus dalam perahu, tetapi tidak berarti bahwa perahu mereka itu aman-aman saja. Amin. Hidup kita demikian saudara sekalian. Kita percaya, kita berserah, kita semakin berdoa pada Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa hidup kita jalan itu bentang-arpet. Kalau kita jalan di atasnya aman-aman saja. Tidak saudara sekalian. Ya. Sehingga dikatakan tadi, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu mereka itu ditimbus oleh gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ya. Yesus tidur, sementara para murid ini mereka ketakutan setengah mati. Nah saudaraku sekalian, ini menarik untuk kita, bahwa dalam perjalanan perahu kehidupan kita, bahwa ketika kita beriman pada Yesus, kesulitan, masalah, itu pasti ada saja. Dan mereka katakan tadi, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya, Yesus tidur, sementara murid-murid itu ketakutan setengah mati. Satu orang mendramatisir sedikit peristiwa tersebut. Ketika ada badai itu mengamuk, Yesus bilang, oh ada badai. Setelah itu Yesus tidur lagi. Ada badai itu Yesus tidur. Sementara para murid melihat badai, waduh, badai ini begitu luar biasa, habis kita. Yesus tidur, sementara para murid begitu takut dengan badai itu. Yesus tidak takut dengan badai, oleh karena itu dia tidur lagi. Sementara para murid ketakutan setengah mati dengan badai tersebut. Nah, saudaraku sekalian, pertanyaannya, kenapa ya? Kok Yesus itu menjadi begitu setenang itu di tengah badai? Murid-murid takut, kok dia masa bodoh tidur aja sambil apa gitu begitu luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, kenapa Yesus begitu tenang? Karena di ayat 26 dikatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kata di situ apa? Percaya. Maka saudaraku sekalian, di sini mau ditunjukkan kepada kita bahwa kenapa Yesus itu tenang? Karena Yesus percaya bahwa Bapa mengasihinya. Yesus tidak takut dan dia tetap tidur tengah badai karena dia menjangkarkan perjalanan kehidupannya itu di dalam tangan Bapanya. Amin. Karena Yesus percaya bahwa selalu ada bersama dengan Bapanya, maka badai tidak akan membinasakannya. Oleh karena itu saudara sekalian, takut membuat masalah yang kecil itu menjadi besar. Takut membuat kita lalu bertingkah berlebihan. Sebaliknya, percaya kepada Tuhan membuat kita itu menjadi tenang. Percaya pada Tuhan membuat kita lalu menjadi tenang di tengah badai masalah yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Maka hari ini saudara sekalian, sebagaimana perahu para murid ditimbus oleh gelombang, perjalanan perahu kehidupan kita juga bisa saja seperti itu. Ya, tidak selamanya kehidupan itu berjalan mulus tanpa hambatan. Kerap kali dalam kehidupan kita ada riak-riak gelombang yang kadang mendebarkan,
yang kadang menimbulkan kecemasan dan kepanikan dalam kehidupan kita. Anak mau sekolah, ini bagaimana biaya, ya. Sekarang keadaan pada saat ini, di mana ekonomi juga tidak baik-baik saja. Persoalan konflik bisa saja dalam kehidupan keluarga kita. Dalam situasi seperti itu, saudara sekalian, mungkin kita berkata seperti para murid, habis sudah, ya, habis kita, ya. Ketika ada masalah kita berkata upaya, aduh hidup gue kayaknya habis. Bisa saja saudara sekalian kita berkata seperti itu. Seringkali sikap kita berbalik. Ketika ada masalah, kita lalu melawan Tuhan. Ya. Tuhan, kok di mana? Kok sebenarnya tidur ya? Saya berdoa begitu setengah mati, kok Tuhan sebenarnya tidak mendengarkan doa saya. Tuhan lagi tidur ya. Bisa saja sikap kita seperti ini, saudara sekalian. Dan sikap ini bisa timbul kalau peristiwa demi peristiwa menyedihkan dan memprihatinkan dalam perjalanan kita. Bahkan bisa saja kita menjadi buntu. Nah, bisa saja kita berbalik, lalu menjadi orang Katolik yang suka mengeluh, suka ngedumel, suka ngeyel, suka ngomel. Ketika ada problem yang kita alami seperti itu, hari ini saudara sekalian, kita diajar, yaitu apa? Penting untuk mempunyai iman seperti Yesus. Penting untuk punya iman seperti Yesus, saudara sekalian. Maka kita perlu melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama yaitu iman, dan yang kedua yaitu gelombang masalah. Iman dan gelombang masalah ini mereka pasti hadir bersamaan. Kenapa saudara sekalian? Tanpa masalah, iman itu tidak akan teruji, ya. Dan tanpa iman, masalah tampak itu begitu sulit untuk kita lewati. Jadi hal ini amat punya hubungan saudara sekalian. Amin. Nah, jadi iman itu membuat kita agar apapun masalah kita mampu untuk melewati. Dan masalah itu fungsinya apa? Supaya membuat iman kita lalu menjadi semakin kuat. Untuk ada iman, maka kita seperti para murid tadi berseru, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kalau tidak masalah, mungkin kita lupa Tuhan. Kita mungkin say goodbye pada Tuhan. Dalam kehidupan kita, rasa kita kuat sendiri. Tapi ada masalah membuat kita lalu berseru, Tuhan, tolonglah. Oleh karena itu, di tahun jubileum ini saudara sekalian, kita diajak untuk memiliki pengharapan. Pasti saya yakin Bapak Ibu sudah ke kota Santa di Jakarta, pasti ada yang sudah hampir 30-an kota Santa, ya. Luar biasa. Mereka dari kota Santa pertama-tama sana ya doa juga sih, tapi setelah itu lalu fokus untuk masuk ke sosmed. Upload sosmed, hari ini masuk ke kota Santa ini, ya. Oleh yang lain doa, yang lain foto dong. Dari kota Santa menjadi kesempatan untuk foto. Nah, hari ini saudara sekalian, kita diajak bahwa kita ke kota Santa itu kita punya Bapak Uskup luar biasa mengajak kita apa? Ya supaya kita itu memiliki harapan, ya. Kita memiliki pengharapan. Dan yang menjadi kekuatan sejati dalam perjalanan kehidupan kita yaitu bahwa kalau punya harapan, bahwa kalau misalnya ada masalah, ketika kita berkata habis sudah, ternyata tidak habis. Kenapa? Bahwa masalah itu baru satu bab di dalam perjalanan kehidupan saya. Hidup saya tidak habis kok. Ya, hidup saya tidak habis karena saya punya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai saya. Bahwa masalah itu hanya dalam bab yang saya alami. Satu bab yang saya alami dalam hidup saya, yaitu bahwa ada masalah. Amin. Oleh karena itu saudara sekalian, cobaan dan penderitaan itu tidak menghancurkan kita, tapi justru melatih kesabaran, ketekunan, tahan uji,
dan semakin membuat kita punya pengharapan. Penting itu sabar, ya. Memang sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu kesel, sabar itu emosi. Tapi sabar itu indah. Saya dikatakan kita akan memetik buah yang indah dari kesabaran kita. Kapan kita memetik buah yang indah dari kesabaran kita? Sabar saja. Katakan saudara sekalian, yaitu apa? Tuhan akan membuat semuanya apa? Indah pada waktunya. Kapan Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya? Aku tahu. Karena demikian saudara sekalian, kita semakin mengatakan hidup kita itu dalam tangan Tuhan. Dan saudara sekalian, ada lagu yang menarik, ya. Lagu tentang bagaimana kita harus menyerah pada Tuhan. Lagu itu berkata demikian, saudara sekalian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin.